Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan membangun jaringan enterprise pada perusahaan dengan nama TechDev. Nah, sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Gede Yogi Indra Permana dengan NIM 2215091107. Kemudian ada Putu Ayu Puspasari dengan NIM 2215091080. Yang terakhir yaitu saya sendiri, NK Gita Cahya Juliantini dengan NIM 2215091107. Nah, adapun latar belakang yaitu TechDev merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan teknologi informasi yang menawarkan layanan solusi IT terintegrasi untuk berbagai kebutuhan bisnis. Nah, TechDev ini memiliki beberapa divisi, diantaranya yang pertama yaitu divisi Application Development, kemudian divisi IT Infrastruktur, yang ketiga yaitu ada divisi Operation, dan yang terakhir yaitu divisi Client Solution. Nah, adapun tujuannya di sini yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi kolaborasi antar divisi, kemudian memastikan keamanan data dan infrastruktur, yang ketiga meningkatkan skalabilitas sistem, dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan penggunaan bandwidth. Nah, di sini metode yang kami gunakan yaitu Network Development Life Cycle, di mana tahapan yang pertama itu analisis, kemudian desain, yang ketiga simulation prototyping, kemudian ada implementation, kemudian ada monitoring, dan terakhir itu manajemen. Nah, keenam tahapan ini akan terus berulang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, untuk mencapai keberlangsungan proyek ini, adapun jadwal yang telah kami petakan, di mana pada minggu pertama kami melakukan perencanaan proyek, kemudian pada minggu kedua kami melakukan kegiatan mendesain topologi, mengkonfigurasi setiap device, membuat containerization, dan yang terakhir yaitu mohon maaf, mengorkestrasi aplikasi menggunakan Docker Compose. Nah, pada minggu ketiga, di sini kami melakukan konfigurasi Windows Server dan juga domain untuk hierarki perusahaan, dan juga konfigurasi firewall dan QoS. Dan minggu keempat atau minggu terakhir di sini kami melakukan penyusunan laporan akhir dan juga presentasi kelompok. Nah, adapun teknologi yang kami gunakan di sini, yang pertama yaitu GNS3 yang berfungsi untuk melakukan virtualisasi perangkat jaringan secara real time. Kemudian kami juga menggunakan MikroTik yang berfungsi sebagai router. Selanjutnya kami menggunakan Docker yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa framework dalam satu kontainer. Selanjutnya kami menggunakan Ubuntu untuk menjalankan Docker. Kami juga menggunakan NGX dan juga Apache yang berfungsi sebagai web server. Selanjutnya kami menggunakan PHP sebagai sarana agar website kami dapat mengakses database. Selanjutnya kami menggunakan MySQL untuk database server. Kemudian kami menggunakan Winbox untuk melakukan QoS. Kemudian kami menggunakan VMware untuk menjalankan GNS3 server. Kemudian kami menggunakan VirtualBox untuk menjalankan Windows Server, Ubuntu, dan Windows Client. Selanjutnya di sini kami juga menggunakan Windows Server dan juga Client. Selanjutnya kami juga menggunakan Microsoft Word sebagai sarana untuk kami menyusun laporan. Kemudian juga ada Canva yang digunakan untuk membuat bahan tayangan atau slide presentasi. Yang terakhir yaitu Zoom yang kami gunakan sebagai sarana untuk membuat video. Nah, selain teknologi, di sini juga ada teknik yang kami gunakan. Yang pertama yaitu containerization, yang berfungsi sebagai metode virtualisasi berbasis kontainer yang memungkinkan aplikasi untuk berjalan dalam lingkungan terisolasi. Kemudian kami juga menggunakan teknik firewall dan QoS untuk melakukan mekanisme keamanan untuk memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan dan melindungi sistem dari serangan atau akses yang tidak sah. Kemudian kami menggunakan integrasi layanan untuk mengintegrasikan layanan autentifikasi Windows Domain dengan akses ke Nextcloud dan aplikasi web. Dan yang terakhir yaitu teknik yang kami gunakan yaitu load balancing untuk mendistribusikan beban kerja atau lalu lintas pengguna ke beberapa server sehingga sistem dapat menangani lebih banyak permintaan tanpa mengalami penurunan. Nah, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, perkenalkan nama saya Gede Yogi Indra Pamana dengan NIM 2215091007.
Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang share screen terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya akan mewakili teman-teman saya untuk menjelaskan tentang bagian topologinya. Baik, bisa dilihat di pada slide atau pada layar bahwa perusahaan ini adalah perusahaan tech dev yang dimana kami menggunakan topologi yaitu topologi star. Yang dimana di dalam topologi ini, di dalam topologi star ini, kantor ini berpusat untuk sebagai titik pusatnya atau bisa dibilang router pusatnya nanti. Kelebihan dari topologi ini seperti pusat kendalinya yang tentunya juga terpusat, kemudian akses skalabilitasnya juga mumpuni, dan juga merupakan gambaran topologi untuk perusahaannya nantinya, atau nanti bisa dibilang bisa diakses. Seperti biasa, bisa dilihat bahwa di sini kami menggunakan topologi star dengan kantor pusat sebagai kantor pusatnya, yaitu kami menggunakan MikroTik. Kemudian di dalam switch-switch tersebut, switch-switch seperti ini, di sini adalah mewakilkan dari setiap departemen atau setiap divisinya. Bisa dilihat bahwa switch satu ini diwakili oleh departemen application developer, yang di sini SO-nya kami menggunakan Ubuntu untuk mengakses Docker dan segala bentuk web server dan database server. Kemudian kita lanjut ke switch kedua. Di sini perwakilan dari eh, IT infrastruktur. Ini khususnya dibuat untuk mengakses atau mendevelop IT di infrastrukturnya seperti Windows Server atau kegiatan-kegiatan yang memerlukan IT infrastrukturnya. Kemudian lanjut ke switch nomor 3. Di sini diwakili oleh departemen atau divisi operation. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu switch 4 atau diwakili oleh client solution. Dan klien ini kami menggunakan Windows 10 Pro. Kemudian kita akan berlanjut untuk membahas tentang bagaimana semua ini bisa dihubungkan. Pertama-tama bisa dilihat bahwa kami menghubungkan ini menggunakan kabel Ethernet, yang dimana kabel Ethernet satu ini terhubung ke NAT, yang dimana untuk bisa mengakses internet nantinya. Kemudian kabel Ethernet yang kedua ini terhubung ke switch, yang dimana switch yaitu switch pertama kita anggap sebagai LAN. Kemudian Ethernet ketiga kita hubungkan ke switch kedua, Ethernet keempat kita hubungkan ke switch ketiga, dan seterusnya sampai ke switch keempat. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana konfigurasinya. Bisa dilihat bahwa di sini saya mengkonfigurasi dan teman-teman saya sepakat bahwa kami menggunakan MikroTik eh, trial trial 1 hari. Dikarenakan jika MikroTik yang lain itu bandwidth-nya sangat terbatas. Kami menggunakan MikroTik trial untuk memaksimalkan bandwidth yang kami dapatkan. Seperti biasa, kami setting IP-nya, IP kantor pusat ini adalah 192.168.122. Kami menggunakan 122 untuk bisa menjelaskan bahwa kami ingin bahwa kantor pusat itu berbeda. Yang dimana ini kami beri nama dengan interface 1 atau Ethernet 1. Kemudian untuk divisi-divisi lain, kami tentunya juga memberikan pool atau kolam yang dimana itu berfungsi untuk membedakan nanti setiap divisinya. Nanti di dalam pool tersebut kami batasi pengguna atau kliennya dari 1 sampai 100 atau 2 sampai 100 atau 10 sampai 100, tergantung kebijakan nanti dari tech dev atau kantornya tersebut. Dan kemudian untuk konfigurasi DNS-nya, kami menggunakan DNS Google saja agar bisa diakses melalui internet. Kemudian kami juga menambahkan akses NAT, yang dimana sudah dijelaskan seperti yang sebelumnya, bahwa NAT ini berfungsi untuk kita memberikan akses internet nantinya. Kemudian kita lanjut menambahkan firewall, itu seperti mengaccept sebuah komen atau hello INCP atau untuk pingnya. Nanti kita akan tes apakah semua itu sudah saling terkoneksi atau belum. Kemudian kita juga tidak lupa untuk melakukan routing, yang dimana di routing tersebut kami sesuaikan dengan
address-address yang sudah kami buat atau bisa disebut dengan gateway-nya. Kemudian untuk menambahkan default gateway-nya, kami setting yaitu default gateway-nya yaitu tentang kita terusat pada kantor pusat, yaitu IP belakangnya 122.1. Dan untuk memeriksa status DHCP juga kami bisa memberikannya dari kantor pusat, yaitu setting di mikrotik pusat dengan sintaks-sintaks mikrotik tentunya. Dan nanti di semua semua klien atau semua pengguna akan mendapatkan IP DHCP. Kemudian kita akan lanjut ke eh, Windows Server terlebih dahulu. Oke, izin saya membuka Windows Servernya. Oke, ini bisa dilihat saya sudah membuat Windows Server dan bisa dilihat pada layar saya juga sudah membuat forest atau domain yang bernama techdev dengan komputer name Windows Server. Bisa dilihat kami juga sudah membuat forest namanya techdev.com dengan nama komputer ini yaitu administrator. Dan juga di sini kami bisa melihat bahwa nama dari komputer administrator ini adalah Windows Server dengan domainnya yaitu techdev. Jika kita mengklik eh, more, di sini kita akan melihat DNS yang sudah disetting, yaitu techdev.com dengan NetBIOS atau NB-nya yaitu Windows Server, Windows eh, Strip Server. Setelah kami membuat forest, tentunya kami juga akan melakukan konfigurasi di bagian Ethernet agar bisa terhubung. Dan untuk melakukan konfigurasi internet itu cukup gampang, yang dimana itu kita harus mendapatkan IP DHCP dari MikroTik sebelumnya yang sudah disetting. Nanti di dalam kantor pusat akan memberikan switch atau aliran yang dimana sudah disesuaikan dengan divisinya bakal mendapatkan IP beberapa IP yang akan dikonfigurasi. Seperti pada switch 1, nanti di situ akan khususnya untuk Ubuntu Docker. Nanti juga kita akan melakukan GOS-nya seperti tunneling atau uh, simple queue untuk melimitasi bandwidth-bandwidth seperti nantinya. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya seperti itu. Jadi bisa dilihat bahwa kami juga di Windows Server atau TechDev dalam kasus TechDev ini sudah menginstal beberapa fitur seperti DHCP, DNS, dan file sharing. Dan juga kami menambahkan fitur beberapa pelisai. Kita akan membahas satu-satu seperti fitur Active Directory User Komputer. Jika kita klik, di sini. Nah, di sini sudah dilihat bahwa forestnya yaitu techdev.com dan di sini juga kami sudah membuat folder yang dimana di dalam folder itu merupakan isi dari user-user yang akan login ke dalam domain Windows domain kita atau perusahaan kita. Sini sudah terkumpul beberapa user bisa dilihat dan juga di sini kami juga membuat grup seperti jurnalis grup yang dimana grup ini terdiri dari dua member yaitu TechDev Client dan juga Ayu Puspa. Dan itu merupakan Active Directory user. Nah, di Active Directory user ini bisa bermanfaat bagi banyak, seperti storage pool, dan juga fitur unggulannya, yaitu tentunya dengan fitur share. Yang mana kami juga membuat fitur share-nya, yaitu beberapa folder seperti desain buku, desain cover, desain jurnalis data file, dan jurnalis file, dan test subject. Nanti di sana eh, user akan melihat di local disk mereka atau di komputer mereka bahwa terdapat folder-folder yang sudah disetting oleh Windows Server atau admin dari tech eh, tech dev ini atau komputer atau perusahaan tech dev. Bisa dilihat seperti ini. Nanti di sana akan diberikan akses untuk beberapa user atau memberikan akses untuk sebagian kecil user seperti HRD nanti misalnya hanya bisa mengakses beberapa saja.
Dengan untuk caranya seperti give access to specific people, dan di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa memberikan akses ke beberapa orang dan kita bisa mencarinya di sini. Dan ini tentunya ini khusus fitur untuk khusus administrator saja. Kemudian setelah kita beranjak dari fitur share dan work foldersnya di sini, kita bisa melihat banyak tools lainnya. Oh ya, sebelumnya tentukan di sini bahwa kita mendapatkan IP, kita masukkan IP-nya, walaupun kita mendapatkan IP DHCP, tapi ada baiknya kita akan melakukan konfigurasi di bagian network nantinya agar bisa default gateway-nya akan ke komputer kita atau servernya oleh klien-klien di perusahaan kita. Kemudian kita juga bisa menambahkan beberapa tools di sini, bisa dilihat seperti tools DNS, GPM atau Group Policy Management, dan beberapa tools lainnya yang bakal bisa kita lakukan. Dan untuk mendapatkan toolsnya tersebut, kita bisa mengunduhnya atau mendownloadnya di fitur Manage tentu, dan juga kita add roles dan feature. Setelah kita add roles dan feature, kita bisa melihat beberapa seperti di sini. Tentunya kita menggunakan Windows Server yang sudah kita setting device-nya. Kemudian di sini bisa dilihat banyak fitur-fitur di Windows Server-nya bisa kita gunakan. Namun pada kasus kali ini saya menginstal DHCP, DNS, dan Active Directory agar memudahkan kami mengontrolnya. Di samping kami memiliki keterbatasan device. Untuk fiturnya banyak, bisa dilihat di sana sampai bisa ada XPS Viewer, Windows Backup juga tentunya bisa digunakan oleh akun administrator ya. Kemudian kita akan lanjut ke DNS terlebih dahulu. Kita buka DNS. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Windows Server di sini ada dua seperti Facebook dan Instagram. Ini gunanya apa? Di sini perusahaan kami menerapkan kebijakan bahwa tidak boleh mengakses Instagram dan Facebook dikarenakan takut nanti pegawai-pegawainya terlalu berlarut-larut dalam media sosial. Maka di situ kami menambahkan blok aplikasi agar nanti di setiap komputer atau kliennya tidak bisa mengakses Instagram atau Facebook tersebut. Itu merupakan sebagian kecil, kita bisa membloknya dengan eh, cukup mendapatkan domainnya seperti facebook.com, instagram.com, maka kita akan bisa membloknya dengan otoritas atau kebijakan dari TechDev itu sendiri. Seperti biasa, di sini melihat ada di sini domainnya, kita bisa melihat bahwa di sini ada beberapa IP yang bisa dilihat seperti IP yang sudah login ke Windows eh, domain atau ranah domain kita. Kemudian eh, kita lanjut ke tools lainnya, yaitu tools yang digunakan untuk mengatur pekerjaan di sebuah perusahaan, yaitu GPM atau Group Policy Management. Bisa dilihat jika kita membuka fitur ini, ada beberapa fitur tambahan atau kebijakan-kebijakan yang bisa kita terapkan, seperti aplikasi blocking. Tentunya di sini kita akan mengaturnya di beberapa fitur yang sudah disediakan oleh Windows Server-nya, seperti default policy-nya juga kita bisa melihat contohnya sebagai sebagian kecil, atau kita membuat uh, policy untuk kebijakan-kebijakan perusahaan kita sendiri seperti TechDev seperti ini. Kita bisa menyimpannya. Dan setelah itu, setelah kita membuat policy-policy baru, tentunya kita harus diwajibkan untuk nge-link. Dan ini disarankan kepada administrator atau pengelola ini disarankan saat jamnya tidak sibuk agar bisa dikontrol dengan baik. Di sini banyak site seperti nantinya kita bisa mengatur di default domain controller, mengatur wallpaper, dan masih banyak lagi. Dan tentunya dari sekian banyak fitur, kami sudah menerapkan beberapa seperti
akses blok aplikasi, tidak bisa mengakses paint dan mengatur wallpaper dan mengatur kebijakan seperti tadi juga membatasi eh, masuk ke domain-domain yang membuat pegawai akan berlarut-larut. Dan itu bisa kita lihat, dan itu beberapa juga yang bisa kita lihat di sini, seperti site, jurnalis user, kita bisa mengaturnya atau spesifik kepada orang tersebut untuk memberikan peraturan atau policy-policy tersebut dengan akses administrator di Windows servernya. Dan setelah kita masuk di Windows Server, kita akan beranjak ke database server dan juga web server. Oke, di sini saya izin untuk mematikan terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah sampai di Ubuntu. Kenapa saya memakai Ubuntu? Karena di sini toolsnya lumayan, lumayan sangat banyak. Bisa tidak juga lemot dipakai dibandingkan dengan Windows. Oke, kita login terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini sudah banyak, dan tentunya di dalam kasus ini yang bisa dilihat bahwa Ubuntu Docker ini kan termasuk dalam domain atau divisi application developer. Di sini juga bakal berperan untuk membuat web, database server, dan juga membuat akses Docker agar mempermudah atau memperringan pekerjaan dari sebuah laptop. Oke, di sini bisa dilihat saya setelah membuat directory bernama jar-price docker, atau bisa kita sebut dengan directory Docker yang bakal kita masukkan Docker, dan juga beberapa kontainer-kontainer yang bakal kita masukin dengan mengorkestrasi atau mengatur di Docker Compose nantinya. Kemudian kita bisa klik ls. Di sini juga bisa melihat bahwa ada beberapa folder yang bisa dilihat oleh teman-teman seperti Nginx, www. Folder itu bisa ditambahkan sesuai dengan eh, kemauan dari aplikasi developer seperti menggunakan apa kontainer PHP, MySQL, Nextcloud, dan lain-lain. Di sini juga saya sudah menerapkan JarPress Docker.nginx ini, yaitu untuk web servernya, Nextcloud untuk cloud solutionnya, PHP untuk web server dan juga database servernya, MariaDB untuk database servernya, dan MySQL juga untuk database servernya. Bisa dilihat di sini juga saya sudah mengkonfigurasi beberapa seperti ini pada di sini pada konfigurasi cloud Nextcloud-nya. Bisa dilihat karena untuk diakses oleh orang lain, maka kita harus mengaturnya untuk trusted domain-nya. Kita harus masuk ke kontainer terlebih dahulu dengan menggunakan docker compose.execute. Kita masuk ke busnya. Kemudian kita cari yang namanya folder config.php. Kemudian di situ kita cantumkan IP dari server ini atau IP dari aplikasi developer ini. Kalau bisa ditembak IP-nya oleh klien nantinya. Dan ini juga database yang sudah kami buat. Dan ini juga merupakan tampilan dari Nextcloud yang sudah kami buat. Bisa dilihat di tampilan, dan kami juga sudah menerapkan beberapa fitur yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ini juga merupakan fitur CRUD sederhana seperti untuk divisi divisionnya, untuk menambahkan divisi atau mengeditnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk waktu saya kembalikan ke teman saya atau ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu saya akan mengakses PHP dan juga Nextcloud dari Ubuntu ke Windows Server ini. Kita bisa mengaksesnya dengan mengklikkan IP. Ini adalah akses untuk Nextcloud. Nah,
Nextcloud di Windows sudah bisa diakses. Berarti itu artinya Nextcloud sudah terhubung. Ini kita akan akses PHP. Nah, ini juga PHP sudah bisa diakses. Yang artinya bahwa antara Ubuntu dan juga Windows ini sudah terhubung melalui IP yang sudah disediakan. Biasanya saya akan menjelaskan mengenai QoS dari MikroTik. Baik, jadi selanjutnya saya akan mengkonfigurasi QoS untuk penerapan bandwidth. Pertama kita akan akses dulu Winbox-nya. Nah, di Winbox ini sudah tercatat IP yang akan kita tuju. Kita connect. Nah, di sini saya sudah mengatur beberapa simple queue eh, un- dan juga Q3 dan juga saya sudah mengatur beberapa firewall di Mingle. Jadi yang pertama yang saya jelaskan yaitu mengenai em, simple queue. Eh, Jadi di sini saya membuat simple queue untuk beberapa divisi yang ada client solution, application development, IT infrastructure, dan juga operation. Kita ke aplikasi development. Nah, di sini contohnya aplikasi development dengan target IP sekian, dengan max limit target upload 5 MB dan juga target download 5 MB. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai Quick di sini saya sudah men-setting beberapa aplikasi yang akan mungkin digunakan dari divisi-divisi yang ada. Contohnya seperti web traffic, PIP, video conference, dan juga streaming. Di sini juga sudah saya atur dan juga sudah saya priority dari 1 sampai 4. Priority pertama saya berikan kepada POIP dengan limit minimal minimum itu 3 dan juga maksimalnya itu 5. Dan, priority kedua saya berikan kepada video traffic dengan dengan limit minimum itu 3 dan juga limit maksimalnya itu 5. Begitu pula dengan streaming dan juga web traffic. Selanjutnya saya ke firewall. Nah, di sini firewall di sini saya mengatur chain, mengatur protokol, dan juga mengatur DSD portnya agar nantinya segala segala divisi yang kita akses itu bisa terakses. Sini actionnya itu mark paket dan juga ini untuk web traffic, actionnya itu mark paket. Di sini juga sudah saya atur untuk POIP traffic. Itu menggunakan paket dengan chain forward, DSC portnya 5060 dan juga yang lainnya. Oke, saya akan mengecek apakah ini sudah bisa terakses sesuai dengan bandwidth yang sudah kita terapkan. Nah, saya akan mengakses speed test dari penerapan tadi. Kita akan akses di Ubuntu. Kita bisa akses ini speed test.
Kita akan mulai melakukan speed test. Nah, ini merupakan hasil unduhan dan juga unggahan sesuai yang sudah kita terapkan tadi, di mana maksimal unduhan itu yaitu 5 MB dan juga maksimal unggahan itu adalah 5 MB. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke iVerb Tray untuk mengecek delay, throughput, dan juga yang lainnya. Tapi sebelum itu, kita akan melakukan ping dari server ke klien dan juga dari klien ke server. Kita akan ping dulu dari server ke klien. Buka CMD. Nah, sini kita lihat dulu IP-nya. Map config. Nah, IP dari server ini adalah 19.168.2.100. Selanjutnya kita lihat IP dari kliennya. Nah, jadi ini IP-nya 192.168.100. Kita akan ping dulu dari klien ke server. Ping 192.168.2.100. Nah, ping sudah berjalan. Selanjutnya kita ping dari server ke klien dengan ping 192.168. 168.1.100. Oke, ping sudah berhasil berjalan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ping iVerb. Di sini di server kita akan maaf, kita ke klien dulu. Di klien kita akan menyalakan perintah iVerb main test. Nah, install listening berarti dari ini membaca ke yang akan ditembak. Misalnya kita akan tembak dari di sini dengan perintah IP iVerb main C lalu IP 268.1.100 dan main U main B. Ya, mungkin ada kesalahan. Oke, jadi sebenarnya kita akan mengakses iVerb3 dari server. Pertama kita ke iVerb3 dulu pada folder cmd. Lalu kita perintah iVerb ke min C lalu IP yang akan dituju 100 min U min D maaf min B 2M dengan batas bandwidthnya 2M. Nah, ini sudah berhasil. Dari sini kita bisa lihat transfernya, betternya, dan juga total datagrams-nya. Log C untuk melihat jitter dan juga delay-nya. Di sini juga bisa kita lihat. Nah, ini sudah berhasil dilakukan. Jadi, jitter pada server itu adalah 0,078 dan jitter pada klien itu adalah 0,078 pula.
Jadi, sekian penjelasan mengenai QoS dan juga iFab3. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Nah, itu tadi beberapa penjabaran yang dapat kami jelaskan. Jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf dan akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.